Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di mana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya S. Aktivitas Eka Utama. Saudaraku semuanya, tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah tanggal 2 hari Senin kita sudah akan memasuki yaitu bulan hari rayanya umat Islam, yaitu Idul Fitri. Ya, pada bulan itu yaitu ada tradisi saling memaafkan satu dengan yang lain setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Itu merupakan tradisi di tanah Jawa. Ujung atau saling maaf-maafkan dari yang muda berkunjung ke yang tua dan seterusnya, itu baik-baik saja. Saudara semuanya, walaupun saling memaafkan itu tidak mesti nunggu pas hari raya Idul Fitri. Ya, kalau kita punya salah ya kita segera minta maaf, dan yang dimintai maaf ya harus memberi maaf, itu yang baik seperti itu. Saudaraku semuanya, memaafkan atau kata maaf itu berasal dari bahasa Arab afawa, afun, ampun. Dalam interaksi sehari-hari, penggunaan istilah maaf bisa multifungsi, antara lain menolak karena tidak bisa memenuhi permintaan, bisa juga menjadi terima kasih. Saudaraku semuanya, sifat pemaaf al-afu merupakan salah satu dari asmaul husna Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemaaf atau pengampun. Saudaraku di mana saja berada, seorang muslim atau mukmin amat sangat dianjurkan untuk meniru sifat Allah dengan senang memaafkan kesalahan orang lain, dan di waktu lain segera minta maaf dan bertobat jika kita terlanjur berbuat salah. Sekali lagi, kalau kita terlanjur berbuat salah atau dosa, ya kita segera ya bertaubat, ya segera bertaubat, atau kita segera memaafkan orang lain. Saudaraku semuanya, memaafkan itu dasarnya banyak sekali. Quran surat Al-Imran ayat 3, ya Quran yang ketiga itu ayatnya 133 135 itu juga anjuran untuk perintah untuk saling memaafkan. Juga Quran surat At-Tahrim, An-Nisa, juga Al-Baqarah 17 sampai 18, Al-Maidah, ya Al-Maidah ayatnya 39, Al-An'am juga, Al-A'raf juga ada. Banyak sekali ya dasar-dasar perintah untuk saling memaafkan. Di hadis juga diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan justru Allah akan menambah. Memberi maaf tidak akan menurunkan kemuliaan dan rendah diri, justru Allah akan meningkatkan derajatnya. Hadis Bukhari Ad-Dailami bahwa sabar dan pemaaf adalah iman yang paling utama. Hadis Tabrani bahwa penyantun adalah mau memaafkan walaupun bisa membalas, ya.
ini pengampun. Pengampun adalah orang yang mau memaafkan walaupun mungkin bisa membalas. Saudaraku semuanya, kisah Abu Bakar dengan Rasulullah ketika Abu Bakar dihina, dicerca, dicaci, maki, diam. Malaikat mengelilinginya, maka Rasulullah tetap menemaninya. Tetapi ketika Abu Bakar membalas cacian, iblis yang menemani, maka Rasulullah pergi. Rasulullah SAW adalah figur pemaaf. Semua hinaan, cercaan, makian ditujukan kepada dirinya diterima dengan legowo. Tetapi ketika agama yang direndahkan, nampak sekali marah air muka beliau, tanda emosinya terpancing. Selanjutnya, saudaraku semuanya, di bulan Ramadan permintaan maaf agar lebih intensif dilakukan, terutama di malam tanggal ganjil, mulai peristiwa nuzulul Quran di waktu sahur, di waktu makan sahur, jelang terbitnya fajar kadzib, sebelum terbit fajar shadiq. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW memberikan tuntunan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca terus, ini kan permohonan maaf hamba kepada Allah, ya, memuji kepada Allah dan minta ampun, minta maaf semua kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa-dosa yang terlanjur kita perbuat. Selanjutnya, saudaraku semuanya, istilah lain yang populer dalam masyarakat dalam permohonan maaf yaitu istighfar, yang dipahami permintaan maaf dan menghentikan berbuat kesalahan atau dosa. Istighfar berasal dari akar kata ghafar, yang juga merupakan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun, Al-Ghafur. Meskipun afun dan ghafar mempunyai arti yang sama yaitu maaf, tetapi terdapat esensi yang berbeda. Ghafar itu memaafkan, tetapi masih ada data atau catatan tentang kesalahan yang bersangkutan, tetapi catatan dokumennya masih ada dan sewaktu-waktu diperlukan bisa diungkap kembali. Sedangkan afu adalah bentuk memaafkan, tetapi sudah tidak ada lagi catatan atau dokumennya karena data yang bersangkutan sudah dihapus, sehingga seolah-olah tidak ada dan belum melakukan kesalahan dosa. Sekali lagi, sehingga seolah-olah tidak dan belum melakukan kesalahan atau dosa. Itulah maka Rasulullah SAW dengan sangat cerdasnya memberikan bimbingan kepada umatnya dengan memilih istilah afu, ya. Banyak dilantunkan di bulan Ramadan dalam praktek pelaksanaan syariat, ya. Afu ini menjadi solusi, sanksi hukum yang berat menjadi ringan, bahkan pembebasan dari tuntutan hukum. Saudaraku semuanya, secara umum semua manusia mempunyai potensi berbuat salah dan dosa. Yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Dosa yang disengaja maupun tidak. Jadi saling meminta dan memberikan maaf adalah satu-satunya jalan menuju normalisasi interaksi yang sehat. Jika terjadi error antara hamba dengan Khalik, maka normalisasinya dengan bertaubat dan istighfar. Allah Al-Ghafur, Al-Afun, Maha Pengampun. Jika terjadi konflik antar sesama manusia, ditolerir berlangsung hanya selama 3 hari, ya, 3 hari 3 malam saja. Selanjutnya harus mencair, makanya
dituntut harus saling memaafkan. Untuk menormalisasi hubungan sesama, maka kecuali dengan bertobat dan istighfar juga harus ada deal-dealan, permintaan dan pemberian maaf dari yang bersangkutan. Persyaratan yang ketiga ini mutlak harus dilakukan karena manusia itu dibalut rasa dengki, iri hati, dibalut rasa dengki, iri hati, dendam, sombong, dan lain-lainnya. Tanpa media saling memaafkan, maka ketegangan akan bisa terus berlangsung dan berpotensi ke arah yang lebih jelek, buruk, merusak, yaitu kehidupan bermasyarakat. Saudaraku semuanya, selanjutnya esensi saling maafkan kesalahan atau dosa antar sesama adalah perwujudan dari menjaga ikatan hubungan baik sesama manusia. Silaturahim agar tetap terjalin dengan baik. Silaturahim yang sehat akan mempunyai dampak yang luas untuk membangun tatanan sosial yang positif, produktif, guyup, rukun, damai, bersatu, dan sebagainya. Pada gilirannya akan membuka juga ranah kesejahteraan dan kebahagiaan. Di era nenek moyang dulu, seusai sholat Idul Fitri memberikan tuntunan bersilaturahim, saling memaafkan dengan saling berkunjung antar rumah ke rumah berbondong-bondong, dari yang lebih muda kepada yang lebih tua. Ya, sungkemlah dalam bahasa Jawanya. Di era milenial kini cenderung mencari cara yang praktis dengan yaitu antara lain berkumpul bersama, mendengarkan ceramah, dan saling bersalaman, atau yang populer sekarang halal bihalal dan kembul bujono atau makan bareng prasmanan. Keduanya merupakan kearifan lokal yang perlu terus dipupuk, dilestarikan karena mengandung tuntunan yang adiluhung, maka sepatutnya tidak dipandang dengan sebelah mata. Saudaraku semuanya, selanjutnya betapa dahsyatnya sikap dan sifat pemaaf itu terekam dalam hadis riwayat Ahmad Tobroni, juga Quran surat An-Nur. Dahsyatnya sikap pemaaf sebagaimana kisah berikut ini. Suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang bercengkerama dengan para sahabat di sudut masjid, tiba-tiba beliau bersabda, "Sebentar lagi ada ahli surga yang akan datang." Para sahabat yang ada tentu bertanya dalam hati, siapa pula orang itu? Sebab para sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dan lain-lain sudah ada. Ternyata yang datang adalah orang kebanyakan yang bablas tidak diperhitungkan. Di lain waktu Rasulullah SAW juga bersabda demikian sampai 3 kali momentum, dan yang datang adalah orang yang sama. Orang itu juga katanya si fulan, yaitu orang selama ini sama sekali tidak masuk hitungan, alias orang, ya kebanyakan orang umumnya, bukan seperti Abu Bakar, Ali, Utsman, dan lain sebagainya. Ada yang tidak, adanya tidak mempengaruhi, dan tidaknya tidak ngaruh, itulah. Saking penasarannya, sahabat Abdullah bin Amr bin As
memerlukan trik dan waktu khusus untuk menyelidiki ada rahasia apa di balik keluguan orang tersebut. Kenapa sampai Rasulullah SAW memberikan vonis ahli surga? Dalam benak Ibnu Amr, si fulan itu tentu mempunyai amal ibadah yang baik sekali, yang hebat sekali, atau istilah sekarang top markotop. Ternyata semua amal ibadah si fulan tersebut ya semula landai-landai saja, biasa saja. Salatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, dan lain-lain tak ada yang menonjol. Setelah melalui dialog antara Ibnu Amr dengan si fulan tersebut, terkuaklah jawaban bahwa si fulan membuang semua rasa iri dengki. Sekali lagi, si fulan membuang semua rasa iri dengki. Setiap menjelang tidurnya membiasakan diri untuk berdoa, memohonkan maaf atau ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan semua orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya. Subhanallah. Saudara kesemuanya, sudah barang tentu untuk berburu surga sebagaimana si fulan tersebut, kecuali kita berupaya untuk menjadi seorang yang pemaaf, tapi juga harus disertai dengan amal ibadah yang prima dan istiqomah. Selamat saudaraku semuanya menanti Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.